Salam sejahtera bagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jumpa kembali dalam Sapa Gembala GKI Gunung Sahari. Apa kabar Bapak Ibu di hari ke-16 di tahun yang baru ini, tahun 2025. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan perjalanan kehidupan kita, setiap perjalanan membutuhkan langkah pertama. Misalnya ketika kita akan naik gunung sampai di atas puncak gunung, maka kita harus memulainya dengan melakukan langkah pertama, mendaki gunung yang hendak kita tuju. Selalu ada langkah pertama dalam setiap perjalanan kita. Langkah pertama adalah menetapkan bahwa sesuatu itu mungkin, maka kemungkinan akan terjadi. Terlebih dalam penghayatan iman kita bersama dengan Tuhan, segala sesuatu itu mungkin. Jika Tuhan berkenan, segala sesuatu itu mungkin, maka kemungkinan itu akan terjadi. Kadang kita sulit untuk melangkah karena ada banyak kebimbangan yang kita alami, ada banyak kekhawatiran yang kita alami, atau ada begitu banyak kecemasan, ketakutan, pertimbangan, sehingga kita sulit untuk melangkah. Para murid ketika mereka ada dalam sebuah perahu dan Yesus sedang berdoa di atas bukit, para murid mengalami angin sakal. Ketika mereka mengalami angin sakal itu, Yesus menyusul berjalan di atas air. Tetapi apa yang menjadi respons para murid? Ternyata para murid justru melihat Yesus dan terkejut, lalu berseru, "Itu hantu!" dan berteriak-teriak karena takut. Kebimbangan, kecemasan, kekhawatiran yang dialami para murid oleh karena ada angin sakal yang menerpa mereka, mereka menjadi sulit untuk melihat Yesus yang hadir, yang ada di hadapan mereka. Justru malah mereka merasa bahwa itu hantu, bukan Tuhan Yesus yang ada di hadapan mereka. Tetapi ketika para murid mengalami situasi itu, Yesus segera berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Yesus tahu betul apa yang dialami oleh para murid. Yesus menguatkan, menenangkan dengan mengatakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dan apa yang kemudian dilakukan oleh salah satu murid? Petrus langsung berseru dan menjawab, "Tuhan, kalau itu Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Petrus merasa butuh peneguhan dan ia butuh dikuatkan, diyakinkan bahwa itu adalah Yesus yang hadir dengan mengatakan bahwa, "Tuhan, apabila Engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Maka kata Yesus, "Datanglah." Dan Petrus pun turun dari perahu berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Satu hal yang rasanya tidak mungkin seorang biasa berjalan di atas air. Tetapi ketika Yesus mengatakan datanglah, dan Petrus datang dengan keyakinan, maka ia mampu berjalan di atas air untuk mendapatkan Yesus. Tapi apa yang terjadi kemudian? Ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ketika ia merasa ada tiupan angin dan ia mulai ragu apakah ia tetap bisa berjalan di atas air, ia kemudian mulai tenggelam dan berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Kebimbangan, keraguan, kecemasan bisa jadi membuat kita goyah,
dan mengalami situasi yang berbeda. Ketika awalnya Petrus dapat berjalan di atas air dengan baik, tetapi karena ada keraguan, kebimbangan, maka ia mulai tenggelam dan berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi lagi-lagi kita mendapati bahwa Tuhan Yesus tahu betul apa yang dibutuhkan oleh muridnya. Tuhan Yesus tahu betul apa yang dibutuhkan oleh umat. Tuhan Yesus tahu betul apa yang menjadi pergumulan umat. Yesus segera mengulurkan tangannya kepada Petrus, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menjalani kehidupan sampai dengan hari ini? Adakah kebimbangan, keraguan, kecemasan, ketakutan sudah mulai menghampiri kita? Sudah terjadi, sudah kita alami dalam kita menjalani kehidupan ini? Mari melalui kisah yang kita dengar hari ini, ketika para murid mengalami angin sakal, dan ketika Yesus datang menghampiri mereka, menenangkan mereka, dan secara khusus ketika Petrus mengalami situasi perjumpaan dengan Yesus, dan Petrus mengalami satu hal yang luar biasa ketika bisa berjalan di atas air, tetapi ketika ia ragu, ia mulai tenggelam dan Yesus pun menolongnya. Kita belajar untuk meyakini bahwa Yesus hadir dan menyertai kita, sehingga kita beroleh ketenangan dan jangan takut menjalani kehidupan ini. Yesus hadir, Yesus bersama kita. Kita beroleh ketenangan, keberanian untuk melanjutkan perjalanan kehidupan kita di sepanjang tahun 2025. Mari kita percaya, kita mau andalkan Yesus, maka Ia akan mantapkan langkah kita. Ia menyertai kita, bahkan memberikan kuasanya untuk kita dapat melewati angin sakal kehidupan. Mari melangkah dengan mantap, dimulai dengan percaya, keyakinan bahwa kita melanjutkan perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kita melangkah bersama dengan Tuhan. Dan mari fokus kepada Tuhan yang hadir, Tuhan yang memberikan pertolongan kepada kita, bukan pada badai. Sebab Tuhan Yesus selalu siap menolong kita. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Apapun yang akan terjadi ke depan dalam perjalanan kehidupan kita, kita meyakini kita mampu menanggungnya karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Selamat melanjutkan setiap langkah-langkah kehidupan kita dengan mantap, dengan yakin karena Tuhan bersama dengan kita. Dan mari kita fokus kepada Tuhan yang hadir sehingga kita memiliki keyakinan melanjutkan kehidupan. Sebab Ia juga senantiasa siap menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.